Baik, terima kasih. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, RI mengadakan konsolidasi perencanaan program dan anggaran, Koren 2, Program Bangga Kencana Tea 2025 yang berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Senin, 30 September 2024. Acara ini dihadiri oleh perwakilan BKKBN dari seluruh provinsi di Indonesia. PLT Kepala BKKBN RI, Sundoyo dalam sambutannya menjelaskan bahwa penyusunan anggaran 2025 merupakan langkah strategis dalam menyambut rencana pembangunan jangka panjang nasional, RPJPN, 2025 hingga 2045. Sundoyo menekankan agar perencanaan program BKKBN di seluruh Indonesia difokuskan pada pencapaian hasil maksimal. Oleh karena itu, penyusunan renstra dan alokasi anggaran harus berorientasi pada target yang ditetapkan oleh RPJPN. Ia menyampaikan bahwa pagu definitif BKKBN sebesar 4,3 triliun rupiah, di mana lebih dari 3 triliun rupiah dialokasikan untuk belanja pegawai yang mencapai 21.000 orang, dianggap kurang ideal untuk mencapai target penurunan stunting. Sundoyo juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran untuk program BKKBN di daerah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ia berencana melibatkan aparat pengawasan internal pemerintah, APIP, dalam pengawasan keuangan agar anggaran yang dikeluarkan sejalan dengan hasil yang diharapkan. Selain itu, ia menyinggung serapan anggaran BKKBN hingga triwulan ketiga 2024 yang baru mencapai 77%. Untuk mencapai target penyerapan sebesar 99% seperti tahun 2023, BKKBN perlu bekerja lebih keras. Sundoyo juga berharap agar konsolidasi perencanaan dan anggaran ini menghasilkan program yang selaras dengan visi misi Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Karena kita mau bicara itu Pak PLT BKKBN, Pak Sundoyo, teman-teman di Bappenas menurut saya terlalu optimis, cenderung ambisius. Bayangkan Indonesia dipatok itu stunting 14%. Sementara saya kesini pindah dari Kemenpan dilantik tanggal 18 Agustus, begitu dilapori stunting 27%. Saya tanya 27 berapa? 27,4 Pak. Sebelumnya 27,2. Bukan turun naik itu saya bilang. Lalu saya tanya apa masalahnya? Ternyata kebetulan ada bapak-bapak di sini dan Pak PLT Kepala BKKBN ini adalah otak pemikirnya Kementerian Kesehatan. Saya lebih baik bicara masukan dari teman-teman di bawah. Ada 2 pengukuran yang dilakukan itu stunting itu Pak. Ada yang lewat EPPGM apa? Ada yang lewat survei. Sayangnya hasilnya selalu beda Pak. Kalau yang survei itu naiknya turunnya cuma 0,5, sama kira-kira naiknya indeks RB-nya kalau Kemenpan menilai Pak 0, sekian. Itu juga menyakitkan hati orang. Baru saya rasakan sekarang ini Pak, seperti perasaan ini. Iya, ada teman-teman waktu kita masih tergabung di Perkosam, beliau pernah protes waktu saya sambil makan waktu kita sama-sama panja undang-undang kesehatan. Masa itu katanya menaiknya cuma 0, sekian, sampai kapan selesai? Saya bisa memahami perasaannya Bapak setelah saya bertugas di Sulawesi Selatan, turunnya stunting 0, sekian, itu menyakitkan juga. Karena itu saran saya, tolong disatukan sistem pengukurannya itu Pak, supaya orang di bawah itu percaya diri. Teman-teman di bawah sudah bergerak, semua hal sudah kami lakukan Pak. Kenapa angkanya tidak turun? Sudah saya yang 3 kali berpengalaman saya menjawab gubernur, bingung Pak melihat ini situasi. Kalau orang berpengalaman saya bingung, lebih-lebih saya yang datang, kan begitu. Penyusunan anggaran tahun 2025 ini adalah memiliki makna yang berbeda. Ini adalah penyusunan anggaran yang sangat strategis. Kenapa saya katakan ini adalah sangat strategis? Karena tahun 2025 adalah dimulainya rencana pembangunan jangka panjang. Undang-undang ini sudah disetujui antara pemerintah dengan DPR dan bahkan sudah diundangkan. Ada Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024. Sebentar lagi juga
akan keluar bagaimana visi dan misi presiden terpilih, yang itu juga nanti akan dimasukkan itu ke dalam RPJMN, yang nanti Bapak Ibu akan susun dengan Renstra. Maka mestinya penyusunan anggaran di 2025 adalah mengacu kepada hal tersebut. Renstranya seperti apa, indikator yang ditetapkan, RPJP-nya seperti apa, itu harus align dengan Renstra tadi. Beberapa waktu yang lalu pada saat kami menyusun atau mengkaji terkait dengan organisasi, saya menemukan perencanaan yang disusun oleh teman-teman perencana lebih ke business as usual. Terlihat dari apa? Ketika RPJMN itu adalah ditetapkan, lalu itu disusun Renstra masing-masing kementerian, ternyata ada yang RPJMN itu tertera dengan jelas, tapi Renstranya malah tidak ada. Tetapi ada juga yang sebaliknya, di Renstra ada, di RPJMN-nya tidak ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.